Wa an Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Dari Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, termasuk salah satu ulama besar dalam tazkiyatun nafs atau tasawuf. Mengatakan al-lailu tawil. Malam itu panjang sebenarnya. Fala tuqassirhu bimanamika. Fala tuqassirhu bimanamika. Maka jangan kau perpendek dengan tidurmu. Wan naharu mudhi'un fala tukaddirhu bi'athamika. Dan siang itu bercahaya, maka jangan kau keruhkan. Atau jangan kau kotori bi'athamika dengan dosa-dosamu. Di dalam fadilah amal itu, setelah selesai sholat isya, maka manusia terbagi 3. Ada yang menjadikan malam sebagai apa? Sebagai apa itu? Hah? Sebagai apa? Hah? Sebagai ghanimah. Sebagai keuntungan besar. Lihat dalam Al-Quran rata-rata, atau hampir semua, kalau Allah Ta'ala menyebut malam dan siang, dimulainya dari malam dulu. Walaili baru wan nahari. Contohnya. Dan dalam Al-Quran kan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'am wa aqwamu qila. Dan itu tidak hanya dikhususkan untuk agama. Kalau Abiya baca biografi seniman-seniman gitu, mereka bilang sering dapatnya ilham. Kalau bahasa mereka inspirasi. Itu ya malam hari. Ya banyak dari mereka itu siangnya habis untuk tidur, malamnya full mulai mencari inspirasi itu. Tahu-tahu dapat inspirasi musiknya begini. Nanti liriknya begini. Penyanyi gitu. Sastrawan gitu juga. Menulis puisi gitu juga. Nah, maka betapa sayangnya malam yang begitu berharga malah disia-siakan oleh pencari ilmu. Tidak dimanfaatkan oleh santri dengan baik. Manfaatkannya gimana? Kan datang ke pondok itu untuk belajar apa? Ilmu. Pelajaran dari pagi sampai sore, malam hari diulang. Dibaca lagi. Terus, selesai itu segera tidur, segera bangun lagi untuk mendekat pada Allah. Mendekat pada siapa? Allah. Nah, kalau dihabiskan untuk tidur, kan malam nggak ada artinya. Isya misalnya jam 7 misalnya ini. Anggap aja subuh itu jam 4. Dah, gampangnya gitu. Berapa jam itu? Hah? 9 jam. Coba yang termanfaatkan untuk istifadah cuma berapa jam? Kalau memang dimanfaatkan habis-habisan malam untuk tidur. Maknanya malam menjadi pendek. Tidur oke. Keperluan manusiawi. Tapi kalau kebanyakan malamnya untuk tidur, ya itu buang waktu itu. Buang umur. Kalau hanya untuk apa? Tidur. Karena fadilah amal itu. Ada yang menjadikannya sebagai ghanimah. Ada malam itu jadi musibah. Kenapa? Pakai apa? Hah? Pakai maksiat. Apalagi zaman sekarang untuk maksiat itu nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu gimana? Pengen maksiat ya keluar rumah.
ke lapangan, ke taman, atau nonton layar tancap, ada effort yang nggak mudah gitu. Baru melangkah ketahuan, mau kemana? Diem, nggak bisa apa-apa. Dan sekarang, gimana? Diem di kamar 2x2 kecil. Bisa bermaksiat ke seluruh dunia. Bisa nggak? Sangat bisa. Kalau dulu kan ketahuan mau jalan itu ketahuan oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh tetangganya. Dan sekarang, kalau bukan karena takut pada Allah, udah susah menghindari maksiat zaman sekarang ini. Masuk kamar mandi, udah siapa yang lihat? Siapa yang mau noong? Yang mau ngintip siapa di kamar mandi? Nah, udah keluarin di situ, entah ngapain. Entah update status lah, entah ngucapin perhatian lah, entah ngucapin selamat ulang tahun lah, atau apa. Untuk menunjukkan perhatian supaya ketahuan bahwa saya ini punya perhatian khusus pada kamu. Nah, kan gitu. Oleh Allah ketahuan nggak kira-kira gitu? Ketahuan nggak oleh Allah? Ketahuan nggak? Nah makanya Abi bilang tadi, yang bisa ngerem itu hanya takut pada siapa? Pada Allah, udah itu aja. Kalau enggak ya udah. Walaupun di dalam pondok berlapis tembok 4 meter tingginya, tetap aja jebol. Kalau emang nggak ada rasa takut pada siapa? Pada Allah. Dia kan ada aja kan caranya. Yang diincar buat postingan, komentar, kasih like dan sebagainya. Akhirnya diperhatikan, akhirnya nyambung. Bisa nggak gitu? Ya bisa. Walaupun di pondok. Ya kenapa? Ya karena memang setan itu akan membantu untuk menemukan ide-ide kemaksiatan. Kan dalam Al-Quran gitu. Wala tattabi'u apa? Khutuwati langkah-langkah. Kan udah sangat sering dengar ceritanya Barsisa itu. Dari seorang ahli ibadah. Akhirnya gimana? Mati dalam kemaksiatan. Setan gak langsung menjerumuskan jadi penjahat. Enggak. Dijerumuskannya apa? Ditontonkan bahwa dia ini, iblis ini punya ibadah lebih daripada Barsisa. Tertarik. Tertarik pada ibadahnya. Tertariknya pada ibadahnya. Dipancing, digiring, ya udah itu ceritanya kita udah tahu semua. Nah, maka khutuwati syaitan ini untuk preman, untuk santri, untuk ustadz ya pasti beda. Untuk ulama seperti dalam kitab itu. Ada seorang sufi bertahun-tahun nggak pernah keluar dari kamar. Dia aja zikir. Setan ingin menjerumuskan dia. Maka gimana caranya? Halus. Dia gunakan tetangganya untuk apa? Untuk menitipkan putrinya. Nitipkannya juga dalam hijab. Mereka bilang, kami akan perjalanan panjang. Ini kan di depan kamar tuan tuh ada kamar lain lagi. Yang berbeda kamarnya itu. Kalau ke sana memang harus keluar. Bisa nggak putri saya titipkan di kamar itu? Saya minta tolong masaknya Tuhan siapkan. Oh gampang itu, saya tiap hari mau masak. Nah, saya biasanya jam sekian, nanti saya taruh depan pintu, biar dia yang ngambil. Ya udah, ada yang salah nggak? Ya nggak ada yang salah. Ini jadinya kan nolong orang yang ada keperluan untuk menjaga putrinya supaya ada yang memperhatikan. Udah. Nah, tadi khutuwati syaitan tadi. Sekian lama berjalan, sekian hari, setan bisikin. Kok kamu tega sih?
Perempuan yang ngambil keluar dari kamar. Saya nggak kamu ilmu aja kamu ini. Mestinya tuh kamu yang nganterin. Itu juga ya. Kok saya tega banget sih. Perempuan suruh keluar dari kamar ngambil. Mestinya saya nganterin. Akhirnya besoknya bilang, Neng, mulai besok nggak usah ngambil ke sini ya. Saya yang akan nganter di depan pintu kamarmu. Biar kamu terjaga auratnya, terjaga hijabnya. Ada yang salah nggak? Salahnya di mana? Nggak ada. Itu khutbah syaitan. Seolah bener, bagus begitu. Dan kita juga digitukan santri itu. Kalau nggak dikitin sama saya, nanti sama siapa? Udahlah biar sama-sama hafiznya, sama-sama alimnya. Biar saya deketin daripada diambil orang dunia. Itu kan bagus. Setan bisikinya itu. Saya tandain dari sekarang. Biar nanti enak kalau suami istri kan bisa murojaah bareng. Bagus, bagus setan nyupinya. Udah ke santri soalnya. Ini juga begitu, ke sufi gitu juga. Akhirnya tiap hari nganterin makanan. Setan bisikin lagi. Kebayang nggak penderitaan anak itu? Biasanya ada bapaknya, ada ibunya, sekarang kayak disekap dalam penjara. Apa salahnya kamu ngomong 1-2 patah kata? Supaya dia nggak merasa kesepian. Kalau kamu biarkan kesepian, stres, kamu dosa juga. Ya benar juga ya. Ada salahnya? Enggak. Benar semua seolah-olah. Nah, mulai ya. Masakannya gimana nih? Cocok enggak? Atau ada yang kurang barangkali? Udah mulai ngobrol. Lama-lama gimana? Makin panjang ngobrolnya. Pelan-pelan ini lupa pada zikirnya udah. Pertahanan mulai berkurang. Itu khutuwatis syaitan. Dalam hadis kan begitu. Hufatin naru bisyahawat. Ya, hufatin naru bisyahawat. Neraka diselimuti dengan selimut-selimut syahwat. Bayangkan ini neraka ya. Tutupnya tuh selimutnya berlapis-lapis. Syahwat ini dibuka. Dibuka lagi, dilewatin makin dekat. Setelah menerjang syahwat baru mendekat. Nah, ini begitu juga, pelan-pelan. Setelah sekian lama setan bisikin lagi. Kamu tahu nggak keadaan dia? Kamu diamanahin. Ini manusia loh. Masa kamu cuma tanya-tanya gitu? Siapa tahu dia sakit, tapi nggak berani ngomong. Tengoklah ke dalam. Dan kamu jaga, jangan sampai pegangan, jangan sampai pandang-pandangan. Suruh pakai hijab tetap. Tapi kamu tengok di dalam. Siapa tahu dia sakit atau gimana. Bener juga ya. Dosa setan kan gitu. Akhirnya masuklah ke dalam kamar. Kalau udah masuk ke dalam kamar, apa yang terjadi? Tatkala laki-laki dan wanita berduaan di tempat yang terpisah atau tersembunyi. Yang ketiga siapa? Siapa? Setan. Walaupun ini sufi, ini mursyid. Ini seorang gadis yang asalnya suci, bersih. Sudah kumpul berdoa, ya sudah. Wassalam dah, gitu aja. Makanya dalam Al-Quran kan, wala taqrabuz zina. Mendekat pun jangan. Mendekat pun jangan. Kalau udah dekat, bablas itu baru sadar. Iya, ngapain? Baru gitu. Nah, akhirnya ngobrol. Udah. Terjadilah perzinahan. Sampai akhirnya hamil. Sampai akhirnya apa? Mau melahirkan. Ketakutan ini. Bayangin ini sufi bertahun-tahun nggak pernah keluar dari kamar. Bisa dibilang hampir nggak pernah maksiat. Udah begitu panik.
Dia nggak mau namanya jatuh dari masyarakat. Orang nggak ada yang maksum. Ya. Orang tuh nggak ada yang maksum kecuali para anbiya. Tapi kalau orang takutnya pada Allah lebih, dia akan ngaku, dia akan taubat. Seperti orang zaman Nabi SAW datang, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Sahabat Ma'iz, sahabat Nabi itu Ma'iz. Tahhirni, sucikan aku. Dipukulin, dilemparin supaya suci. Yang penting suci dari Allah. Lah ini enggak, yang dipikir gimana nama baik saya sebagai sufi besar mursyid enggak rusak. Sementara ini enggak terlanjur hamil, gimana caranya? Hamil melahirkan, mau disembunyikan di mana tangisan bayi, tangisan anak ini? Udah, setan tiupkan lagi. Udahlah, siapa yang enggak percaya pada kamu? Semua orang percaya. Kamu udah terbukti baik kok. Mumpung belum datang keluarganya, kamu bunuh saja, gali kubur. Dipikir. Seumur hidup nggak pernah itu. Bunuh orang, jangankan bunuh, nyakitin orang aja nggak pernah. Ini dibisikin bunuh karena panik, dikerjakan, dibunuhlah itu. Ya, udah berzina, bunuh. Akhirnya dikubur. Dikubur zaman dulu. Datanglah keluarganya nangis ini mursyid ini. Cerita bohong. Makanya kata Imam Suyuti, gak semua orang yang menangis itu jujur. Jangan dia, sampai nangis-nangis. Bener pasti, enggak juga. Saudaranya Nabi Yusuf pada nangis, cuma juga bohong semua. Raja'u abahum isya'an. Ya pun nangis, tapi palsu tangisannya. Nah ini begitu juga mursyid ini. Wah nangis. Ya, sudah emang gak pernah terbukti pembohong. Enggak, dia mursyid, ahli zikir, zuhud. Ya udah dimaafkan aja cerita bahwa itu sakit. Kemudian begini. Ya udah, gimana lagi ya, udah takdir. Selesai? Belum. Dibisikkanlah oleh setan dalam mimpi. Kejadiannya nggak begitu. Kejadiannya itu begini. Berkali-kali mimpi gitu. Kalau nggak percaya kamu bongkar makamnya. Hamil anak kamu itu. Maka dibongkar. Allahu Akbar. Bener hamil. Akhirnya gimana? Musola, tempat ibadah dibakar, dihinakan, dibunuh di depan umum. Nah, itu setan tuh begitu khutwat gitu. Makanya kalau bertekad jadi santri, ya udah total aja, jangan kepikiran nanti begini, kalau ini begini, bagaimana, kalau saya nggak cari kenalan sekarang nanti diambil orang, khawatirnya nggak dapat jodoh, khawatirnya. Lah, emang kalau kenalan sekarang, pendekatan sekarang pasti baik. Ya, pasti baik, pasti bahagia. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Kalau ngerusak pasti iya. Konsentrasi bubar, ngapalin jadi nggak tenang, ingat lagi. Merasa salah, aduh tadi kata-katanya jangan-jangan kurang tepat. Mestinya begitu, udah nggak karu-karuan. Rusak aja udah. Rusaknya itu udah pasti. Dosanya ya jelas lah. Dosa apanya? Dosa jarinya, dosa matanya, dosa otaknya, udah dosa semua. Nah, ini ada orang memanfaatkan malam atau tempat tersembunyi untuk itu. Sehingga malam yang usia panjang untuk ibadah pada Allah jadinya pendek. Mestinya untuk nyiapin hafalan besok, akhirnya malah hilang begitu saja. Mestinya untuk ngulangi pelajaran hari ini, pelajaran kitab, akhirnya berlalu begitu saja, besok udah lupa pelajaran kemarin apa. Nah kalau gitu caranya kan seperti kita mengumpulkan air di dalam keranjang. Kapan penuhnya? Diisi lagi, tapi bocor terus. Kapan penuhnya nggak penuh-penuh? Lagi ngaji kitab ini. Malam dilipat, ditaruh, tidur. Nggak diulang sama sekali. Dia bilang berkali-kali, kita ini kan otaknya bukan otak Imam Tirmidzi, Imam Bukhari.
Otak kita tuh pagi ngapalin, sore udah lupa. Dan itu nggak mau ngulang lagi. Ya, terus gimana? Udah gitu iseng-iseng maksiat lagi. Ya udah makin parah. Maka jangan perpendek malam itu dengan tidur, nggak tahajud, apalagi subuh kesiangan. Nah, kebayang nggak? Ini istri belum punya, anak belum punya, kerja belum, bangun subuh susah. Apalagi nanti udah punya istri, punya anak. Siang harus kerja kayak apa bangun subuhnya? Apalagi tahajudnya. Wan nahar mudhi'un fala tukadirhu bi'asamika. Dan siang itu bercahaya, jangan engkau kotori dengan dosa-dosamu. Wa yanbaghi dan seyogianya ayyaktani masyuyukha wa yastafida minhum. Seyogianya untuk mengambil kesempatan emas pada syekh-syekh. Mumpung masih hidup, gali ilmunya. Seperti sahabat Salman Farisi radhiyallahu anhu pindah dari pendeta satu ke pendeta dua ke pendeta tiga. Semuanya digali ilmunya sampai pendetanya meninggal. Baru pindah, baru pindah, baru pindah. Hingga akhirnya ketemu Rasulullah SAW di umur kurang lebih 200 tahun. Allah kasih umur panjang memang. Baru belajar ya, akhirnya jadi sahabat Salman Farisi radhiyallahu anhu itu. Wastafida minhum dan ambil faedah dari mereka. Mumpung ini. Nah, tapi kalau nggak punya bahan ya bingung. Bisa pada apanya ya? Katanya alim, tapi mau tanya bingung, mau tanya aja bingung. Kenapa nggak ada bahan dan nggak biasa mutolaah? Kalau biasa mutolaah kan apa sih ini? Saya ada iskal, ada susah ini, ada muskilat ini. Dalam bacaan apa gitu misalnya. Ini ditebalkan atau ditipiskan. Ini pasnya gimana? Misalnya begitu. Misalnya minta contoh sofir itu gimana misalnya kalau tajwid qiraat gitu. Atau dalam fikih tanya masail-masail kekinian. Oh, kemarin adanya iskal itu. Karena ada bahan. Tapi kalau nggak pernah mutolaah ketemu ulama. Tanya apa ya? Aduh, katanya ulama besar di tingkat dunia ini. Ini pas bareng ini di kereta api. Aduh, tanya apa ya? Mau tanya aja bingung. Nggak tahu. Mau sifatnya nggak tahu caranya. Kenapa ya? Emang kosong. Begitu. Sedangkan walaisa kullu ma fata yudroku. Tidak setiap perkara yang luput itu bisa dicapai lagi. Apalagi kalau yang luput itu namanya waktu. Namanya apa? Waktu. Jadi diibaratkan waktu, harta, ilmu itu seperti tiga orang berteman dengan satu orang. Kata harta, saya pamit dulu ya. Kita berpisah dulu sampai di sini. Dan kalau saya nyari kamu di mana gampang. Saya berkumpul di tempat orang-orang kaya namanya harta. Ilmu pamit, saya mau pamit dulu. Mau pergi di sini kamu nggak pelihara saya. Lah kalau saya butuh kamu di mana nanti? Cari di hati para ulama, saya ada di situ. Lalu waktu yang pamit, saya pamit juga. Ini jam 7 dah lewat waktunya, giliran jam 8 datang. Lah kalau kamu udah pergi, saya nemu kamu di mana? Ya sudah, kalau saya udah pergi nggak akan kembali lagi. Nanti yang datang teman-teman saya. Jam 8 datang, jam 9 datang. Waktu-waktu berikutnya yang datang. Waktu yang berlalu nggak akan balik lagi. Nggak ada ceritanya mesin pemutar waktu, lorong waktu, nggak ada ceritanya semua itu. Yang lewat ya lewat, udah. Makanya termasuk kesuksesan para ulama itu adalah mereka sangat memperhatikan penggunaan waktu. Sampai ada ulama meninggal lagi mutolaah. Kenapa? Saking sayangnya waktu berangkat ke masjid sambil mutolaah. Mutolaah nggak sadar baca kitab masuk jurang. Nyebur sungai, meninggal. Gimana ya syahid itu? Baca kitab, tabrak kereta kuda meninggal dunia.
Ada nggak zaman sekarang? Ada? Ada, cuman beda. Cuman beda aja. Setting, nyabrang, tabrak mobil. Nonton game, main game, ketabrak kereta api. Saking asik main game, masuk sungai. Ada, cuman beda jurusan. Nggak tahu langsung suruh timah apa gimana itu nasibnya. Nah, ulama zaman dulu tuh begitu. Sampai ada seorang alim. Saking merasa ruginya kalau nggak dapat ilmu, mutol agak berhenti, dikira agak berhenti. Terpaksa ke toilet. Boleh bawa kita masuk ke toilet? Nggak boleh. Ngaji dalam toilet gimana? Nggak bisa. Tapi pengen ilmu tetap dapat selama di toilet. Gimana caranya? Sebelum masuk toilet dipanggil santrinya. Tadi saya mutolak baru sampai ini. Tolong ya dibacakan yang keras. Saya tetap dengerin dari toilet. Sampai kayak gitu. Saya merasa khawatirnya waktu hilang tanpa tambahan ilmu. Itu kayak gitu zaman ini. Dan sekarang banyak. Cuman sayangnya untuk game itu. Diajak ngobrol gak tenang. Makan gak tenang. Minum gak tenang. Pergi gak tenang. Melotot aja wajahnya. Matanya ke situ. Jadi bakat itu tetap ada sebenarnya. Cuman salah jurusan doang. Kama qala Ustadzuna Syekhul Islam fi masyiqatihi. Beliau berkomentar tentang guru-gurunya. Kamin syekhin kabirin fil ilmi wal fadli. Berapa banyak syekh besar dalam ilmu dan keutamaan. Adraktuhu. Saya ketemu dengan beliau. Saya ketemu dengan dia ini. Wa mastakhartuhu. Sayangnya, aku tidak mengambil kebaikannya. Ya tentu paling mudah itu sebenarnya supir misalnya. Supir ulama, supirnya ustadz, atau supir online yang sering ngantri ulama, misalnya ahli ilmu. Ketemu. Tapi nggak diambil ilmunya, nggak tahu gimana cara ngambil ilmunya, mau tanya apa juga nggak tahu, bingung. Dan perasaan udah bener semua. Sampai ikut di online, macam-macam, nggak merasa salah aja. Makanya nggak merasa perlu untuk bertanya. Gitu. Nah ini beliau merasakan menyesal. Banyak ustadz-ustadz saya temui, cuman kok saya nggak sempat nanya. Wa aqulu dan aku berkata musannif ini. Ala hadal fauti. Atas lewatnya ini. Lahfan ala fauti talaqi lahfan. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Lahfan betapa menyesalnya. Ala fauti talaqi. Atas berlalunya pertemuan. Ya, atas berlalunya pertemuan. Lahfan betul-betul menyesal. Para sahabat yang sumber dengan Rasulullah SAW saja bertahun-tahun merasa menyesal. Banyak yang belum ditanyakan. Wah kenapa waktu ini nggak tanya ini, nggak tanya ini, nggak tanya ini, nggak tanya ini. Sementara ilmu itu memang lautan nggak bertepi, nggak akan ada ujungnya. Ini yang disesali pernah bareng, hidup bareng, nggak dapat ilmunya. Kira-kira betapa menyesalnya. Satu orang punya penyakit lama, ya, punya penyakit lama nggak sembuh-sembuh. Terus dia satu bangku di kereta api dengan seorang dokter pakar penyakit itu. Yang terkenal keahliannya hanya dengan resep-resep yang ringan, dia akan dapatkan obat itu. Tapi dia nggak ambil itu dari dokter di sebelahnya. Karena nggak tahu. Dipikir orang biasa, pas turun, baca koran, misalnya zaman dulu, ini kayak barusan dengan saya. Ya Allah, 3 jam bareng di kereta.
Kok saya diem? Betapa nyesalnya dia. Mau sembuh gak jadi. Nah ini begitu juga. Bertemu dengan ustadz, dengan ulama, dengan syekh yang sudah lebih pengalaman. Ilmunya banyak, pengalaman banyak. Gak ambil istifadah. Gak ambil pengalamannya, gak ambil ilmunya. Begitu meninggal atau begitu berpisah, begitu gak ketemu lagi baru nyesal. Ya Allah. Kok saya waktu itu gak nanya ya mas? Tinggal nyesalnya. Ma kullu ma fata wa yafna. Tidak setiap perkara yang fata. Tidak setiap perkara fata yang luput. Wa yafna dan fana. Binasa. Iku yulfa. Bisa ditemuin lagi. Memang ada yang bisa ketemu lagi. Enggak ketemu syekh ini, tanya banyak pada syekh sana. Oke, masih. Enggak dengar dari sini, dengar dari sana. Ya, memang. Tapi enggak semuanya begitu. Enggak semuanya begitu. Datang ke syekh yang lebih besar. Saya pernah dengar katanya ini begini. Oh, saya malah baru dengar dari adik. Dari mana dengarnya? Saya dengar sekilas waktu itu. Ustaz, apa lupa namanya. Saya baru dengar juga. Kok bisa begitu? Ada makalah. Qad yujadu fin nahri. Ma la yujadu fil bahri. Terkadang ditemukan perkara-perkara di sungai yang didapatkan di lautan. Qad yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Di sungai ada benda-benda yang terkadang di lautan pun nggak ada. Batu-batu mulia, berlian. Itu bukan di laut, di sungai yang namanya kecil tapi dapatnya di situ. Di laut yang luas nggak dapat nyari. Maka begitu juga di hati ulama-ulama tertentu, ustaz-ustaz tertentu, kadang-kadang ada ilmu yang ulama besar pun nggak punya. Kok bisa begitu? Ya contoh paling mudah dalam kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu udah alimnya paling top. Pasti Nabi itu ilmunya tertinggi di zamannya. Tapi ternyata beliau ada sesuatu yang nggak tahu. Tapi burung Hudhud tahu tuh, Pak. Maka ada burung Hudhud bercerita tentang Ratu Bilqis dan sebagainya dari Sabah. Nah, itu padahal seekor burung. Apalagi ahli ilmu. Pasti ada ilmu-ilmu yang dia ketahui, ulama besar pun nggak tahu. Makanya jangan pernah merasa cukup dengan belajar satu tempat, satu ustaz. Enggak. Sebanyak-banyaknya. Selesai ini, terus lagi, lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Sampai umur berapa bagusnya? Ngaji sampai umur berapa? Sampai umur berapa mau ngaji ini? Umur berapa? Harus punya planning lah. Umur berapa? Kalau ngajinya tuh ya sampai mati kalau ngajinya. Nggak akan berhenti. Oh, nanti nggak nikah. Imam Abu Yusuf setelah nikah masih tetap ngaji. Punya anak tetap ngaji. Anaknya meninggal ditinggal, diserahkan ke yang ngurus. Beliau malah tetap ngaji ke Imam Abu Hanifah. Ngajinya sampai meninggal dunia Imam Abu Yusuf itu. Mau meninggal pun masih mudzakarah ilmu. Coba gimana kalau lempar jumrah itu? Mendingan jalan kaki atau mendingan naik kendaraan? Kan gitu, itu udah mau mati itu. Masih bahas itu, saking cintanya ilmu. Qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza kunta fi amrin," apabila engkau berada dalam satu perkara, fakun fihi, maka jadilah kamu di dalamnya. Ya. Kalau bahasa lainnya dari guru Abiyah itu apa? Aqbil ala sya'ni, yang depan mata kerjain.
Jadi lagi ngaji nahwu, udah habis-habisan tuh. Diulik, plototin, dipikir. Nah, nanti pelajaran lain lagi ngaji tajwid. Ya udah itu dikejar betul. Sampai akar-akarnya ketahuan. Nanti pas ngaji fikih, ya udah diolah terus sampai perdebatan panjang, kejar terus pokoknya. Nanti kalau udah lulus, terus gimana kalau udah menikah makan apa? Ya tetap makan nasi lah makanya. Kita kan di Indonesia. Emang kalau udah nikah karena jadi pondok terus makanya jadi makan batu. Ya, kadang orang tuh konyol. Ya kalau anak pondok, terus nanti kalau selesai terus makan apa? Loh terus apa kalau pondok terus makan paku? Makan beli? Ya enggak lah makan nasi. Itu kan atraksi doang. Makanya tetap nasi itu. Terus gimana nanti? Ya nanti belajar. Kalau kau berada dalam satu perkara, geluti habis-habisan itu. Itu maksudnya. Makanya di pesantren, ngejar ilmu, ngejar amal, ya udah gimana habis-habisan gitu. Habis-habisan ngejar ilmu, ngejar apa? Amal. Mumpung di pondok. Ada seorang kiai. Ulama besar. Beliau cerita, saya itu punya teman. Nggak pinter-pinter banget. Tapi punya amalan istiqomah luar biasa. Apa amalannya? Tiap hari baca Yasin 41 kali. Dari sejak dia di pondok sampai sekarang istiqomah. Wah, luar biasa. Allah nggak sia-siakan. Bahasa Jawa tuh mandinya luar biasa. Ucapannya tuh makbulnya luar biasa. Padahal nggak pinter-pinter banget. Kata beliau masih pinter saya sebenarnya. Cuman dia punya satu amal itu istiqomah dari sejak santri sampai sekarang. Ucapannya makbul, rezekinya melimpah, kemudahan didapatkan di mana-mana. Gara-gara satu amalan doang. Tapi istiqomah dari sejak santri. Gitu. Jadi amalan tuh jangan mulai nanti kalau udah rumah tangga, udah di rumah baru mulai. Enggak. Justru masih santri, masih longgar, inilah waktunya latihan. Nah, santri yang juga begitu. Dan bayangkan nanti aja kalau udah punya suami, siapa tahu suaminya rajin tahajud, nanti ngajak saya tahajud. Ya enggak begitu. Kedul anggernya kedul. Suaminya yang capek nanti harus nyiram, disiram marah. Enggak disiram, enggak bangun, gimana coba? Pusing enggak? Digerak-gerakin. Tahajud. Ayo tahajud. Bentar lagi. Bentar lagi banget. 5 menit nanti saya bangun. 5 menit apaan? 5 jam baru bangun. Bablas. Kenapa? Karena tidak membiasakan. Tidak apa? Membiasakan. Ya sejak santri itu membiasakan. Wa kafa bil i'radi an ilmi Allah Ta'ala khizwan wa khasaran. Dan cukuplah karena berpaling dari ilmu Allah Ta'ala sebagai apa? Khizyan, sebagai kehinaan, wa khasaran, dan kerugian. Gak usah rugi uang, gak usah rugi pabriknya terbakar, gak punya ilmu agama, itu sudah hina dan rugi. Udah itu. Kenapa? Loh kita diciptakan Allah kok gak bikin kenal Allah tuh gimana? Wasta'in billahi minhu laylan wa nahara. Dan mintalah perlindungan pada Allah. Minhu dari apa? Dari i'rad. Dari berpaling. Jangan sampai kita berpaling dari ilmu Allah Ta'ala. Laylan wa nahara. Minta perlindungan malam dan siang. Selalu minta pada Allah Ta'ala. A'udzubika minal hammi wal hazal wal ajal kasal. A'udzubika min al bukhl. Kita minta perlindungan pada itu. Ham, kegalauan, kegelisahan, hazan, kesedihan, ajzi, kelemahan, bodoh, terasaan nggak paham, diulang nggak paham, nggak ngerti lagi, wal kasal, dan kemalasan. Minta perlindungan minal jubl wal khuzn. Dari apa jubl itu? Rasa penakut, ini takut, ini takut, ini takut.
Wal bukhl dan kebakilan. Kita doa, minta kepada Allah supaya dilindungi oleh Allah Ta'ala. Wala budda dan tidak harus di talibil ilmi bagi santri minta hamulil masyaqqati wal madallati untuk menanggung susah payah dan kehinaan. Itu udah memang sunatullah itu. Jadi santri diremehkan, dihina-hina, di rumah nggak dipercaya, di rumah nggak dianggap, biarin aja. Nanti kalau ilmu udah banyak, begitu ada masalah kematian, nyarinya juga ke ahli ilmu. Begitu cekcok masalah pernikahan, yang cari siapa? Ahli ilmu juga. Begitu bertengkar karena warisan, tanya ke siapa? Ke ahli ilmu juga. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, zaliltu taliban fa'azatu matluban. Aku jadi santri dalam keadaan hina dan dimuliakan tatkala dicari orang. Kapan? Tatkala ilmunya banyak melebihi yang lain, dia cari. Orang itu pada dasarnya perlu ilmu. Buktinya apa? Disebut bodoh tuh gak ada yang mau. Disebut bodoh tuh gak ada yang mau. Disebut miskin masih terima, emang kenyataannya miskin. Disebut banyak utang gak apa-apa. Disebut hidung, gak cakep, gak cantik, ya itu kenyataan gimana lagi. Tapi disebut bodoh tuh sangat menyakitkan. Walaupun kenyataannya bodoh. Disebut bodoh sangat menyakitkan. Maknanya setiap orang tuh pengen punya ilmu. Belajar pada ilmu. Mulia dengan ilmu. Nah itu jalannya gimana ya? Tahammul masyaqqah wal madallah ini. Orang pada keren-kerenan. Pergi ke sana, pergi ke sini, foto begini. Dengan pasangannya, gaya ini, kayak macam-macam. Ini udah tiap hari pegang kitab. Masya Allah, baca Quran. Ngantuk-ngantuk, ngiler-ngiler. Sampai tulisannya nggak kelihatan karena penuh ilernya. Masya Allah. Baru beberapa bulan, buduk lagi. Masya Allah. Pulang dihina lagi. Pantas di pondok. Ya tahammul masyaqqah ini udah nggak mau udah lagunya emang begitu gitu. Mulianya tuh nanti memang. Fa'azaztu matluban itu kita ingat kata-kata Imam Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau waktu santri nggak mau susah payah, nggak mau menghinakan diri, merendahkan diri, ya, susah. Bagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu padahal masih keluarga dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Zaid bin Sabit radhiyallahu an, nggak berani ngetuk pintunya, diem aja di luar sampai kena debu. Mana tadi? Watamalluku. Tamalluk itu manja atau merayu-rayu gitu. Cari celah untuk dapat perhatian. Merayu atau manja begitu. Iku madmumun itu tercela illa fi talabil ilmi, kecuali dalam talabil ilmi. Minta sanad gak dikasih, minta sanad dimarahin. Udah. Ikram dulu, kirim sate, kirim gulai, kirim apa gitu. Tiap hari akhirnya ditanya, enggak enak enggak jawab, ya udah. Jadi ngerayu untuk dapat ilmu itu enggak tercela. Nih, tamalluku mazmumun, ngerayu-ngerayu itu tercela sebenarnya. Jadi menghinakan diri. Apalagi rayuan-rayuan gombal yang enggak ada artinya begitu. Untuk gombalin yang diincar doang. Illa fatalabil ilmi, kecuali jalan menuntut ilmu itu enggak apa-apa. Lannahu la buddalahu min tamallaq wal ustadi wa syuraka'i. Karena tidak dia harus merayu ustadz dan teman-temannya, wa ghairihi dan lain-lainnya lil istifadati minhum untuk dapat faedah dari mereka. Qila dikatakan al-ilmu izzun la dhilla fihi. Ilmu itu ada kemuliaan, enggak ada hinanya. Kalau udah punya udah hina. Mulia aja pokoknya. Ya contoh aja zaman sekarang. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat begitu, atau yang lain-lainnya. Gus Baha, Gus Koyum. Karena tingginya ilmunya dimuliakan di mana-mana. Itu ada namanya
Imam jahil. Kalau kita belajar bahasa Arab akan tak kenal namanya imam siapa? Jahil. Terkenal namanya, tapi orangnya nggak terkenal. Wajahnya itu nggak semua orang tahu. Itu ya maaf, saking jeleknya wajahnya. Suatu ketika dia ini digandeng perempuan cantik. Wah, ada GR-nya bukan main. Ternyata leku juga ya saya orang kayak gini. Ayo ikut sebentar. Dibawa sama perempuan cantik ini. Kemana? Ke toko emas. Begitu saya sana ditanya, Neng, ada apa? Mau pesen bandul kalung. Bentuk apa? Bentuk daun, bentuk bunga? Enggak. Bentuk apa? Bentuk wajah setan. Ah, gimana itu wajah setan? Ah, lihat ya ini. Ini wajah setan kayak gini. Itu saking jeleknya saya dipakai ledekan kayak gitu. Tapi kitanya sekarang dibaca coba. Saking pinternya. Makanya banyak ulama-ulama zaman dahulu itu oleh ibunya dikasih semangat. Udahlah, kamu sekarang disisihkan. Kamu gak punya teman. Gak ada yang mau bergaul dengan kamu. Udah, terima itu adalah pengaturan Allah Ta'ala terbaik supaya kamu gak banyak main. Dah, kamu kejar belajar ilmu, nanti orang itu akan hina di hadapan. Dan benar. Dan itu benar. Namanya Atha bin Abi Rabah rahmatullah alaih. Itu udah matanya agak rabun, seling belekan. Wajahnya, maaf, kurus, kering, hitam. Rambutnya keribu, keriting begitu, galing begitu. Udah itu kakinya agak cacat. Tangannya pun agak cacat. Tapi karena saking alimnya, itu raja zaman itu mau tanya aja ngantri. Mau tanya aja ngantri dulu. Kata anaknya, Bah, ngapain ke orang kayak gini nih? Diam kamu. Orang pada tanya sama kita juga perlu tanya. Ya tapi masa suruh ngantri-ngantri? Ya gimana emang kita bodoh? Salah sendiri kita bodoh. Harus ngantri-ngantri. Panggil satu begitu. Ada apa? Tanya apa? Oh jawabannya begini, begini, begini. Kata raja, tuh kan. Gara-gara kita bodoh akhirnya hina di depan orang kayak gini. Makanya kamu yang pintar, kata raja. Akhirnya anaknya pintar. Ini al-ilmu izzun la jalla fihi. Nggak ada hinanya. Tapi la yudroku illa bidin la izza fihi. Nah ini. Nggak akan didapatkan kecuali dengan kehinaan yang nggak ada mulianya. Ya. Ingat ini. Tidak didapatkan kecuali dengan kehinaan yang nggak ada mulianya. Santri buat kesalahan. Oh, langsung tersebar. Pelajar umum buat kesalahan. Ah, ya maklumlah masih anak-anak. Gitu. Sehingga santri di tengah masyarakat dianggap nggak ada gunanya. Nanti pas umur keluarga ini cerita, wah sekolah di sini, kuliah di sini, ini nyantri ngapalin Quran nggak dianggap juga. Pokoknya selama masih belajar memang ini zillah izza fihi, dihina pokoknya, nggak ada mulia-mulianya. Mulianya itu kapan? Nanti kalau matlub udah dicari baru mulia. Karena Abi pernah cerita itu. Gaji Alfiyah itu pernah cerita kan? Hah? Masa belum pernah cerita ini? Ya, ada seorang santri dari Banyuwangi sana, pesantren. Sekian tahun kemudian ketemu temannya, teman SD dulu. Kemana aja ini? Mondok. Belajar apa sih selama itu? Ya macam-macam. Ada kitab Nahwu, Jurumiyah, Imriti, Alfiyah. Udah hafal sih Alfiyah. Fikihnya ini ceritain. Alfiyah. Alfiyah. Emang nanti kalau nikah mau dikasih makan Alfiyah? Ya kalau kamu, saya setelah kita lulus SD, saya masuk SMP ini. Masuk SMA ini. Kuliah sekarang ini. Jurusan apa? Manajemen. Apa itu manajemen? Pengaturan perusahaan, pengaturan keuangan. Ini saya ahlinya. Oh.
Ya udah, nggak apa-apa. Dah, namanya liburan, balik lagi ke pondok. Ini kisah nyata ini. Orang yang sendiri yang cerita. Dah sekian belas tahun mondok akhirnya selesai. Merantaulah ke Jakarta. Jadi marbot. Jadi marbot bersih-bersih. Masih hina kan? Bersih-bersih. Gosok WC, ngepel. Begitu muadzinnya terlambat, dia mulai azan. Orang lagi. Bagus juga azannya Pak Marbot itu, adik Marbot itu. Iya. Ya udah kasih waktu aja. Waktu yang sholat apa dia yang azan. Azan tiap hari. Suatu ketika imam terlambat. Nah itu marbot itu maju. Udah kamu aja. Adanya juga bagus kok. Masa imamnya nggak bisa? Ya dikit-dikit bisa lah insya Allah. Maju akhirnya. Ini Ustadz ini kayaknya ini bagus bacaannya ini. Udah. Mulai kasih jadwal imam. Suatu ketika khotib berhalangan. Dia bisa nggak gantiin khutbah? Ya insya Allah saya coba. Saya usahakan. Dikit-dikit ya sebisanya. Siapin. Begitu. Masya Allah lebih baik pada ustaz khotib yang lain ini. Udah kita buatin majelis untuk beliau. Dibuatkanlah majelis. Seminggu sekali. Murid makin banyak, makin kaya. Memang ya, mondok belasan tahun. Konsentrasi, tawajuh, ilmu melimpah. Sampai akhirnya makin banyak. Akhirnya orang buatkan pondok. Ini zaman dulu, nggak tahu tahun 70-an atau 80-an begitu. Masih zaman dulu. Sampai akhirnya makin besar zaman itu komputer baru mulai muncul. Dia bingung nggak barang apa ini. Ini untuk penghitungan gini. Kalau enggak, ini Pak Yai. Ini harus begini. Ini santrinya. Ustaz nggak ada yang bisa. Terus gimana? Ya carilah. Apa namanya? Orang-orang yang bisa manajemen. Oh, manajemen. Wah, ada di teman saya itu. Ditelepon lah temannya. Gimana kan kabarnya? Alhamdulillah. Udah wisuda. Kapan? 2 tahun lalu. Terus sekarang kerja apa? Ngelamar belum dapat ini. Gimana ya? Gini, saya ada yayasan, ada kantor. Nggak ada yang bisa manajemen. Kalau kamu kerja di situ gimana? Ada gajinya nggak? Ya ada lah. Tetap ada gajinya gimana? Oh yaudah, berangkatlah dari Banyuwangi ke Jakarta. Akhirnya yang kuliah manajemen tadi, kerja di yayasan yang mondok tadi. Begitu selesai sebulan, dapatlah gaji. Kang, tolong diterima ya. Ini gaji alfiah. Nah, akhirnya yang ngasih siapa ternyata? Yang ngasih alfiah malah. Yang terima siapa? Yang manajemen yang katanya, wah ahli ini, itu, dan sebagainya. Itu tuh nanti. Setelah mengalami kehinaan, direndahkan sekian lama, sabar. Baru dapat itu nanti. Baru dapat itu. Waqala al-qail aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha falasta tanalul izzah hatta tudhillaha. Ara aku berpendapat atau aku melihat laka bagimu nafsan jiwa tashtahi yang engkau ingin antu izzah untuk muliakan jiwa itu. Kau ingin muliakan jiwamu, pengen naik daun, pengen terkenal, pengen dihormati. Padahal falasta tanalul izzah. Tidaklah engkau mendapatkan kemuliaan hatta tudillah sampai kau hinakan sendiri jiwamu. Baru nanti akan mulia. Mulianya dengan kehinaan dulu. Lihat pohon-pohon yang besar itu. Mulianya gimana? Ditanam dulu ke dalam. Campur kotoran, campur pupuk, campur ini macam-macam baru nanti jadinya bagus. Kalau benih pohon nggak mau ditanam, nggak, saya pokoknya pengen di atas, nggak mau di bawah. Kapan tumbuhnya? Ya tumbuh tapi akarnya lemah, kena angin goyang udah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa